Cara mudah melihat khodam pusaka yang tidak banyak orang tahu. Dan Anda yang menonton video ini pasti bisa melakukannya. Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa subscriber channel Spiritual 21 yang berbahagia. Pusaka adalah suatu benda tertentu yang mengandung berbagai kekuatan gaib. Kekuatan tersebut bermacam-macam pemirsa, tergantung jenis pusakanya. Misalnya adalah pusaka keris tertentu untuk kewibawaan ataupun untuk kepemimpinan. Kemudian pusaka rantai babi untuk kekebalan, atau juga ada yang sering menyebut yaitu pusaka Semar Mesem. Pusaka ini yang berfungsi untuk pengasihan, dan masih banyak lagi yang jumlahnya sangat banyak di Nusantara ini. Menurut sebagian kalangan ahli spiritual, kekuatan yang ada dalam pusaka itu dibagi dua pemirsa, yaitu yang pertama adalah kekuatan alamiah, yang kedua adalah kekuatan khodam. Mari kita uraikan satu persatu pemirsa. Yang pertama adalah kekuatan alami atau alamiah, yaitu kekuatan yang ada dalam pusaka yang memang pemberian dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ini merupakan berwujud energi atau bukan berwujud makhluk. Contoh dari pusaka yang mengandung kekuatan energi atau alamiah ini yaitu kayu kaukah atau kayu koka. Mungkin pemirsa sekalian sudah kenal yang namanya kayu ini. Kayu ini biasanya dijadikan tongkat ataupun tasbih ataupun dijadikan perhiasan gelang, cincin dan lain sebagainya. Nah, kayu ini dipercaya mengandung khasiat tertentu seperti tolak bala, pagar diri, kemudian untuk menetralisir energi negatif dalam tubuh dan lain sebagainya. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa khasiat-khasiat tersebut diperoleh bukan dari khodam, tapi memang secara energi alami ada di dalam kayu kaukah ini. Nah, meskipun begitu, banyak para praktisi spiritual yang menaruh khodam pada kayu ini, yaitu mengisinya dengan asma-asma tertentu, sehingga selain kayu ini berkhasiat secara alami, juga memang dikasih khasiat melalui khodam amalan-amalan tertentu. Tapi meskipun tanpa khodam, secara alami kayu ini memang memiliki tuah tersendiri pemirsa. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan dari khodam. Nah, pusaka jenis ini adalah pusaka yang sumber energinya itu dari khodam. Khodam itu adalah sosok makhluk yang menunggu suatu benda pusaka. Khodam ini bisa ada karena alami atau alamiah ya, artinya tidak diisi. Jadi memang benar-benar khodam ini menghuni benda ini dari dulu. Kemudian ada juga khodam yang memang diisi oleh seorang praktisi ataupun empu yang mengisi khodam pada sebuah pusaka. Kalau empu biasanya mengisi di sebuah pusaka keris yang ia buat dengan riadoh-riadoh yang tidak mudah pemirsa, sehingga dengan riadoh-riadoh yang tidak mudah maka keris tersebut bisa mengandung khodam yang sangat luar biasa. Nah, khodam ini sifatnya membantu ya. Jadi begini, barang siapa yang memiliki pusaka kemudian ternyata pusaka itu ada khodamnya, maka khodam ini siap melayani pemilik pusaka tersebut. Seumpama orang memiliki keris tertentu ya, dan keris itu ada khodamnya, maka khodam tersebut bisa membantu si pemilik keris tersebut. Begitu. Pada jenis-jenis khodam tertentu,
memang pemiliknya itu harus siap memeliharanya, yaitu dengan memberikan sesaji dengan jenis sesaji tertentu, yang mana sesaji ini dengan tujuan merawat khodam agar khodamnya tidak pergi dan siap dipanggil sewaktu-waktu dibutuhkan, pemirsa. Terus kemudian ada juga khodam yang tidak membutuhkan sesaji, akan tetapi meminta syarat yang dibacakan, mungkin amalan-amalan tertentu atau dikasih minyak atau mantra-mantra tertentu, itu juga ada. Dan ada juga khodam yang tidak membutuhkan apa-apa, yang memang khodam itu sudah ada di situ dan siapapun yang memilikinya siap untuk dibantu khodam tersebut. Nah, menurut mereka yang berpengalaman di dunia spiritual ya, pemirsa sekalian, mereka yang bisa melihat hal-hal gaib, khodam ini bentuknya bermacam-macam jenis. Ada yang berbentuk manusia berjubah, ada yang berbentuk macan, kemudian ada yang berbentuk ular naga dan berbagai jenis binatang. Ada juga yang berbentuk raksasa yang tinggi besar. Bahkan ada juga yang sosoknya itu unik, yaitu berbentuk putri yang sangat cantik. Mungkin kalau pemirsa punya saudara, teman, atau rekan-rekan kerja atau siapa yang mungkin bisa melihat hal-hal gaib seperti ini, coba pemirsa tanyai, maka biasanya mereka menjawabnya kalau melihat pusaka biasanya ada khodam-khodam seperti itu. Kalau memang pusaka itu berisi, karena tidak setiap pusaka, sekali lagi, berisi khodam, tapi ada pusaka yang memiliki energi alamiah. Contohnya ya, keris itu ada yang berkhodam, ada yang tidak. Kalau yang tidak biasanya energinya ada yang dari pamornya, itu dari pamor tersebut mengandung energi-energi tertentu ya. Insya Allah kapan-kapan kita akan bahas tentang pamor-pamor dan khasiat-khasiatnya tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melihat sosok aneka ragam bentuk khodam yang sudah kami jelaskan tadi, seseorang dituntut harus mempunyai ilmu penerawangan terlebih dahulu. Nah, karena begini, sosok khodam itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang biasa, pemirsa, tanpa landasan ilmu batin ya. Jadi kalau kita hanya orang biasa terus kemudian melihat pusaka, maka khodam tersebut nggak kelihatan, karena khodam itu masuk kategori makhluk halus ya, makhluk halus. Jadi nggak bisa dilihat secara telanjang seperti kita manusia yang berjasad, karena khodam itu nggak ada jasadnya. Nah, sebenarnya cara-cara melihat khodam ini sangat bisa dilakukan oleh siapapun, meskipun Anda bukan indigo ataupun Anda bukan seorang spiritualis. Nah, macam-macam caranya ini cukup banyak sekali, pemirsa. Di sini kami akan ketengahkan untuk Anda dan kami pilihkan cara yang paling mudah dan efektif. Cara ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Seperti tadi ya, baik Anda itu seorang praktisi supranatural ataupun bukan, asalkan dipenuhi syarat-syaratnya, syarat ritualnya dengan baik dan benar. Anda tidak usah berpuasa berhari-hari yang mungkin sulit untuk Anda yang sibuk bekerja. Puasa itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memang benar-benar mendalami hal-hal supernatural seperti ini. Nah, cara ini bisa Anda praktekkan di rumah ya. Nanti kalau Anda sudah paham melalui video ini, bisa langsung praktek dengan percobaan mungkin pusaka yang ada di rumah pemirsa sekalian. Itu ada pusaka peninggalan bapaknya atau siapa atau mbahnya, Anda bisa coba ya. Atau Anda bisa pinjam pusaka dari teman yang memang pusaka tersebut ada isinya. Biasanya yang ada isinya pusaka-pusaka kuno zaman dulu. Silahkan Anda bisa coba dan deteksi. Nah, baiklah pemirsa, langsung saja kita ikuti tata caranya dan jangan lupa untuk simak sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Adapun kalau Anda belum paham, nanti bisa putar ulang video ini ya. Silahkan diputar ulang sampai paham. Dan kalau juga belum paham, boleh bertanya di kolom komentar ya, di bawah sini. Nah, cara untuk melihat khodam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus menyiapkan ruangan khusus untuk ritual
dan menyiapkan pusakanya serta satu bantal yang bersih. Kemudian yang kedua, Anda harus melakukan wudhu terlebih dahulu ya. Bagi non-muslim tetap harus melakukan wudhu. Silahkan belajar melalui YouTube, banyak cara-cara berwudhu ya. Kemudian yang ketiga, Anda harus melakukan sholat hajat 2 rakaat dan tawasulan, yang mana linknya ada di deskripsi di bawah ini. Kemudian yang nomor 4, Anda lalu tidur itu miring ke barat dan membujur ke utara, mirip seperti orang meninggal itu. Nah, nomor 5, sebelum tidur Anda letakkan pusakanya itu di bawah bantal Anda itu ya, yang sudah disiapkan tadi, pusakanya ditaruh di bawahnya. Kemudian yang nomor 6, Anda harus mewiridkan asma ini atau bacaan ini. Bacaannya yaitu An-Nurul Basitud Dhahir, An-Nurul Basitud Dhahir, An-Nurul Basitud Dhahir, An-Nurul Basitud Dhahir, terus sampai Anda itu tertidur ya. Jadi baca terus, jangan sampai putus. Dan sambil baca Anda itu niatkan untuk menemui khotam pusaka yang dimaksud. Nah, insya Allah Anda nanti akan ditemui khotam pusaka tersebut dalam mimpi ya, dalam mimpi, dan bisa Anda tanyakan berbagai hal kepada khotam tersebut sesuai yang Anda inginkan. Misalnya Anda ingin tahu namanya, ingin tahu asalnya, atau ingin tahu cara memanggilnya, nanti Anda bisa tanyakan. Nah, hal ini, ritual ini ya, dilakukan paling baik adalah di malam hari. Atau cari hari-hari yang baik, hari-hari yang energi supernaturalnya itu bagus. Biasanya kalau orang Jawa itu ada di malam Selasa Kliwon ataupun malam Jumat Kliwon. Silahkan coba di hari-hari tersebut, atau Anda juga bisa dicoba di hari lain juga nggak masalah ya. Yang penting kalau bisa malam hari dan di ruangan khusus yang sudah Anda persiapkan, dan di situ Anda harus sendiri, tidak boleh membawa teman atau siapapun yang ada di ruang tersebut. Nah, baiklah pemirsa, itu tadi ya cara-cara melihat khotam dengan mudah. Nah, kalau mungkin sekali belum berhasil, maka Anda bisa lakukan di hari berikutnya. Karena terkadang itu seseorang itu mempunyai kapasitas energi yang beda-beda. Ada yang sekali langsung bisa, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menentukan ya. Itu karena memang kapasitas sinkronisasi energinya berbeda-beda. Nah, semoga bermanfaat pemirsa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.